Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Alanzarani dari 10G. Di sini saya ingin menjelaskan materi tentang Syu'abul Iman. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz akhadha rabbuka min bani Adama min zuhurihim zurriyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi tulang belakang anak cucu Adam, keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap roh mereka, seraya berfirman, "Bukankah aku ini Tuhanmu?" Mereka menjawab, "Betul, Engkau Tuhan kami. Kami bersaksi." Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap ini. Quran Surat Al-A'raf ayat 172. Ayat di atas memberikan sebuah informasi kepada setiap manusia bahwa kita pernah bersaksi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi kesaksian saat dalam kandungan belum lahir ke dunia tersebut pasti dilupakan, sehingga wajar jika setiap manusia memiliki keyakinan yang berbeda-beda. Dari kesaksian tersebut, pada hakikatnya kita pernah berikrar untuk menuhankan Allah. Tiada Tuhan selain Allah. Berjanji untuk tidak menyekutukannya, tidak meminta kepada selainnya, dan berbagi konsekuensi lainnya. Sayangnya, masing-masing dari kita setelah lahir ke dunia akan lupa dengan perjanjian tersebut. Dan inilah watak asli manusia sebagai tempat salah dan lupa. Adapun diutusnya para nabi dan rasul ke dunia ini, menurut para ahli tafsir adalah untuk mengingatkan janji itu agar manusia tidak tersesat. Dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah dikatakan, sewaktu menciptakan Nabi Adam, Allah mengusap punggungnya. Maka berjatuhanlah dari punggungnya setiap jiwa keturunan yang akan diciptakan Allah dari Adam hingga akhir kiamat, hari kiamat. Kemudian, di antara kedua mata setiap manusia dari keturunan Allah menjadikannya cahaya yang bersinar. Selanjutnya, mereka disodorkan kepadanya. Adam pun bertanya, "Wahai Tuhan, siapakah mereka?" Allah menjawab, "Mereka adalah keturunanmu." Hadis riwayat Tirmidzi. Sementara itu, latar belakang orang tua juga menjadi faktor lupa atau ingatnya manusia terhadap janjinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikatakan dalam sebuah hadis, setiap anak yang lahir dilahirkan di atas fitrah hingga ia fasih berbicara. Kedua orang tuanya yang menjadikannya Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Hadis riwayat Baihaqi dan Tabrani. Dengan demikian, surat Al-Alaf ayat 172 di atas membuktikan betapa dahsyatnya penciptaan manusia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tentu tidak dapat menyadarinya kalau sebenarnya saat masih dalam kandungan kita berkomunikasi dengan Zat yang Maha Pencipta. Ayat tadi menjelaskan bahwa kita telah berjanji atau beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semasa kita masih di kandungan. Apakah itu iman? Iman menurut bahasa adalah beriman atau percaya.
Iman menurut istilah adalah yakni meyakini dalam hati, mengucapkan dalam lisan, dan mengamalkan dalam perbuatan. Iman memiliki 6 pilar-pilar perkara yang dikenal dengan rukun iman. Rukun iman atau 6 pilar ini yakni iman kepada Allah Subhanahu wa taala, iman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, iman kepada rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala, iman kepada hari akhir, dan iman kepada qada dan qadar. Tetapi iman tidak berjalan sendirian. Iman berjalan beriringan bersama Islam dan ihsan. Barang siapa yang mengurangi atau memisahkan salah satunya, maka telah berkuranglah sebagian dari agamanya. Dari pernyataan tadi, kita tahu bahwa iman, Islam, dan ihsan merupakan satu kesatuan yang saling melengkapi. Dikatakan tadi bahwa iman beriringan dengan ihsan dan Islam. Apa sih itu ihsan? Apa sih itu Islam? Ihsan berarti seseorang menyembah Allah seolah-olah ia melihatnya, dan bila ia tidak mampu membayangkan melihatnya, maka orang tersebut membayangkan bahwa sesungguhnya Allah telah melihat tingkah lakunya. Islam adalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW untuk umat manusia agar dapat hidup bahagia di dunia dan di akhirat. Islam juga merupakan salah satu agama yang diakui di Indonesia. Mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam. Kita sebagai manusia harus memiliki ketiga pilar tersebut, yakni iman, ihsan, dan Islam. Jika kita sudah memiliki ketiga pilar tersebut, percayalah, Allah akan senantiasa membantu kita dalam kesusahan. Contoh perbuatan beriman, yakni selalu menjaga sholat 5 waktu. Dengan menjalankan sholat 5 waktu dan mengerjakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, itu menunjukkan keimanan atau kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan hanya saat terkena musibah saja kita menjalankan sholat 5 waktu. Kalau kita menjalankan sholat 5 waktu saat hanya terkena musibah saja, berarti kepercayaan kita atau keimanan kita kepada Allah telah berkurang. Hikmah beriman. Iman menghilangkan sifat kepercayaan manusia terhadap makhluk, yakni orang yang beriman hanya percaya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak percaya kepada makhluk-makhluk lainnya. Makhluk-makhluk lainnya selain Allah. Iman menanamkan sikap tidak takut menghadapi kematian, yakni orang yang beriman yakin bahwa kematian adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Iman akan membuat seorang mukmin memiliki jiwa yang tenang, yakni orang yang beriman akan cenderung bersikap tenang dan tentram dalam menghadapi masalah. Iman mewujudkan kehidupan yang lebih baik dan berkualitas, yakni iman akan menuntun seorang untuk menyeleksi perbuatan baik yang patut dilakukan dan perbuatan buruk yang harus dihindari. Iman menumbuhkan sikap ikhlas, yakni iman akan menuntun seorang untuk senantiasa hanya berharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang itu memiliki sebuah keikhlasan saat sedang dilanda musibah. Iman mendatangkan keberuntungan, yakni orang yang beriman adalah orang yang selalu beruntung dalam hidupnya karena selalu berada di arah yang benar. Iman mencegah penyakit jasmani dan rohani, yakni orang yang beriman akan memiliki self-security system atau sistem keamanan dari manakala ia dihadapkan pada godaan maksiat, godaan mengonsumsi makanan dan minuman haram, kesulitan mengendalikan emosi, dan lain sebagainya. Sehingga dengan sistem keamanan dan pengendalian diri yang baik itulah akan mencegah datangnya penyakit, baik penyakit jasmani maupun bagi penyakit rohani bagi seorang mukmin. Iman membuat kita mempunyai rasa kasih sayang yang tinggi, yakni orang yang beriman akan memiliki jiwa rendah hati, sering melakukan amal soleh, menyayangi semua makhluk ciptaan Allah karena tidak ada satupun ciptaannya yang sia-sia. Orang yang beriman diampuni dosanya dan mendapat pahala yang besar.
yakni orang yang beriman, dijamin akan digugurkan dosa-dosanya dan memperoleh pahala yang besar karena ketaatan dan kepatuhan terhadap perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala ketika berada di dunia. Sekian dari saya, penjabaran materi tentang Syu'abul Iman. Kalau ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.